Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bakal membahas penyakit sistem pencernaan dan pernapasan. Sebelum memulai ke materi, perkenalkan nama saya Akbar Al-Mahdi dari kelas 11-7 Science and Medis untuk memaparkan materi mengenai kelainan pada sistem pencernaan dan pernapasan. Baik, yang pertama itu ada tentang sistem pencernaan. Apa itu penyakit GERD? Penyakit GERD atau biasa disebut heartburn adalah sensasi panas dan perih seperti terbakar di dada. Kondisi ini termasuk umum terjadi, tetapi jika mengganggu aktivitas sehari-hari, heartburn memerlukan penanganan yang lebih serius. Heartburn juga dikenal dengan nyeri hulu hati yang biasa terjadi di bagian tengah dada atau tepat di atas perut. Lalu, ada penyebab penyakit heartburn, yaitu otot berbentuk cincin atau sphincter yang merupakan katup antara kerongkongan dan lambung, tidak mengguncang atau menutup secara normal. Heartburn juga bisa dipicu oleh beberapa hal. Satu, makanan jumlah melebihi kapasitas lambung. Dua, tekanan pada lambung. Tiga, mengkonsumsi makanan pedas. Dan yang terakhir, merokok berlebihan. Nah, di sini juga ada cara mencegah heartburn. Yang pertama, menjaga berat badan. Yang kedua, menghindari makanan atau minuman yang menimbulkan gejala heartburn. Contohnya alkohol, kafein, tembakau, dan gorengan. Lalu yang ketiga ada mengkonsumsi seduhan jahe. Yang ketiga, minuman campuran air dan dari cuka atau jus lemon. Dan yang terakhir, menghindari ngemil di malam hari dan makan berat. Lalu di sini juga ada gejala penyakit heartburn. Yang pertama, nyeri dada. Yang kedua, nyeri yang memburuk saat berbaring. Yang ketiga, rasa pahit atau asam di mulut. Yang keempat, sering terbangun dari tidur. Yang kelima, sedaga berlebihan. Dan yang terakhir, batuk-batuk. Dan di sini juga tersedia pengobatannya. Yang pertama, antasida. Yang kedua, H2 blocker. Dan yang terakhir, penghambatan pompa proton. Nah, materi tentang sistem pencernaan sudah selesai. Mari saja kita langsung ke penyakit pada sistem pernapasan, yaitu peradangan. Inflamasi atau peradangan adalah bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dan bergerak dalam proses penyembuhan ketika tubuh diserang oleh patogen. Penyebab penyakit tubuh akan meluncurkan respon biologis untuk membasmi patogen tersebut. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus atau bakteri cedera atau racun tertentu yang dapat menyebabkan peradangan tersebut. Lalu ada penyebab penyakit inflamasi. Yang pertama, respon kekebalan tubuh, misalnya cedera. Yang kedua, respon tubuh terhadap mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, dan jamur yang menyerang sistem kekebalan tubuh hingga infeksi. Lalu yang terakhir, jaringan tubuh mengalami infeksi, panas, cedera, atau Lalu ada jenis-jenis inflamasi akut dan kronis. Yang pertama, penyebab inflamasi akut yaitu titik mengumpulkan protein plasma yang dapat memicukan pengumpulan cairan sehingga mengakibatkan pembengkakan. Dua, tubuh melepaskan neutrofil yang dapat menyebabkan ke arah yang terkena luka atau infeksi. Lalu yang terakhir, pembuluh darah kecil agar leukosit dan protein plasma lebih mudah mencapai lokasi tempat terjadinya kerusakan. Yang kedua ada penyebab inflamasi kronis. Satu, hipersensitivitas terhadap suatu agen yang dapat menyebabkan alergi. Kedua, menderita penyakit autoinflamasi. Tiga, menderita gangguan autoimun. Dan yang terakhir, mengalami peradangan akut terus-menerus. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang terjadi pada peradangan kronis. Satu, berusia lanjut. Dua, memiliki kebiasaan merokok. Tiga, berat badan berlebihan. Empat, pola makan tidak sehat. 5. Gangguan tidur. 6. Memiliki hormon seksual yang rendah. Nah, di sini juga ada gejala yang kita rasakan saat mengalami peradangan. 1. Kemerahan pada kulit. 2. Pembengkakan. Dan yang ketiga adalah rasa nyeri dan panas. Lalu ada juga gejala pada inflamasi kronis. 1. Sakit perut. 2. Nyeri dada. 3. Demam. 4. Kelelahan. 5. Nyeri. Dan yang terakhir adalah luka di dalam mulut. Nah, ketika kita sudah merasakan inflamasi atau peradangan tersebut, kita dapat melakukan berbagai cara pengobatan. Yang pertama, jika sudah terlalu parah, maka langsung saja kita pergi ke medis atau rumah sakit terdekat. Lalu ketika kita sudah terinfeksi inflamasi kronis, kita dapat meminum suplemen vitamin A, C, D. 2. Memberikan obat-obatan NSAIDs. Dan yang terakhir, memberikan suntik steroid agar kita juga dapat sembuh dari penyakit inflamasi tersebut. Nah, terakhir kita juga dapat mencegahnya agar kita tidak terkena inflamasi peradangan tersebut. 1. Kita dapat memakan makanan yang mencegah peradangan tersebut. 1.
ikan berlemak sehat, 2 sayuran hijau, 3 minyak zaitun, 4 tomat, 5 kacang-kacangan, dan 6 buah-buahan agar kita dapat mencegah inflamasi peradangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah ada gambar penyakit yang kita bisa rasakan ketika kita terkena penyakit tersebut yaitu heartburn atau GERD dan peradangan atau biasa dibilang inflamasi. Baik, pemaparan materi saya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbar Ahmadi, pamit undur diri. Wabila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.